Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan lagi seri dari pemuritan. Kan sebelumnya saya sudah bahas 2 kali ya yang berhubungan dengan pemuritan. Ini akan saya lanjutkan dan saya perdalam lagi bagian dari proses pemuritan itu. Oke, kalau Anda lihat lagi di sesi sebelumnya, saya ada memperlihatkan mengenai bahasa asli dari murid yang kita lihat di dalam Alkitab bahasa asli yang berbahasa Yunani, karena ini perjanjian baru ya. Itu dalam bahasa Yunani murid itu matetes ya, yang berupa kata benda. Dan kata dasarnya adalah sebuah kata kerja, yaitu mantano, yang artinya belajar. Ini menarik ya, bahasa Yunani. Ternyata murid itu kata dasarnya adalah belajar, yang merupakan kata kerja. Murid itu adalah kata benda, tapi kata dasarnya adalah belajar, mantano. Ya, jadi kalau korelasinya adalah murid itu baru benar-benar jadi murid, maksudnya jadi sebuah benda gitu ya, kalau dia melakukan pekerjaan yang namanya belajar. Jadi nggak ada murid apapun di dunia ini dia tidak belajar. Dia harus belajar. Nah, belajar itu apa? Nah, ini saya perdalam ya. Walaupun sebelumnya sudah pernah saya bahas. Belajar itu misalnya kalau Anda sekolah, ya kita analogikan biar gampang deh. Semua kita, hampir semua deh kita bilang, itu pasti pernah mengenyam yang namanya TK gitu ya. Sekarang ada lagi playgroup ya. Dulu kita taunya TK, terus SD, SMP, SMA. Kemudian kita teruskan lagi ke universitas. Universitas pun ada S1, S2, S3 gitu ya. Setiap tahapan itu dari TK ke SD, SD, SMP ada proses belajar. Belajarnya makin lama makin sulit. Nah, kalau dia waktu TK, sekolahnya cuma nyanyi-nyanyi, tepuk tangan ya, belajar berbaris ya, kemudian bermain bersama teman gitu ya, sosialisasi. Hampir-hampir tidak ada proses, ada sih sedikit gitu ya, belajar buat si anak itu. Ada belajarnya mungkin dalam arti kata belajar menyanyi ya. Nyanyi lagi sehingga dia bisa hafal itu nyanyian ya. Ini kita analogikan sebagai orang Kristen bayi yang baru menjadi Kristen, maka pelajarannya masih gampang gitu. Begitu dia masuk SD, setahu saya TK sekarang sudah diajari ABC sih ya. Udah diajari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Tapi begitu dia masuk SD, pelajarannya mulai tambah sulit. Mulai diajari 1 tambah 1, 2. Kemudian diajari cara mengeja. BU bu, bu, DID, di, budi. Nah, saya masih ingat itu. Ya. SD 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, matematiknya atau berhitungnya gitu ya. Makin lama makin sulit. Nah, setiap tingkatan, selain dia belajar, dia diuji. Kan sudah pernah saya terangkan ya. Jadi proses belajar di proses menjadi murid, selain dia belajar tentu harus ada ujian-ujian untuk menentukan dia boleh naik tingkat nggak. Dari kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke 3, 3 ke 4, 4, 5, 5, 6. 6 lulus masuk SMP 1 dan seterusnya. Jadi ada ujian-ujian di setiap tingkatan. Nah, di setiap ujian itu hasilnya bisa dia lulus, bisa tidak lulus. Maka tidak heran kalau kita analogikan di kehidupan sekolah, ketika seorang anak diumumkan tidak naik kelas dari kelas 3 ke kelas 4, dia sedih gitu. Ya,
sedih. Makanya dia mungkin diomelin sama orang tuanya. Kamu ini gimana, ini bodoh gitu ya. Kemudian dia harus belajar lagi sungguh-sungguh supaya nanti bisa naik kelas. Tidak tinggal kelas terus. Nah, analogi yang sama sebenarnya ada di kekristenan kita ketika kita masuk proses yang namanya pemuritan. Ada. Nah, jadi salah besar, bahkan saya bilang penyesatan, kalau kekristenan itu diajarkan sebagai cara mudah masuk surga. Pokoknya kamu ngaku Tuhan Yesus itu juru selamat, ya. Kamu dibaptis, sudah pasti kamu masuk surga. Padahal ayat-ayatnya banyak, sudah pernah saya bahas kan. Misalnya Lukas 14 ayat 33, jikalau kamu tidak melepaskan segala milikmu, kamu tidak bisa jadi muridku. Nah, kalau Anda tidak bisa menjadi murid Tuhan, bagaimana Anda bisa masuk surga? Jadi bukan hanya sekedar dibaptis, langsung masuk surga. Harus dimuridkan. Dan Anda bisa saja tidak bisa jadi murid loh. Kalau kita lihat Lukas 14 ayat 33, Anda tidak melepaskan segala milik Anda. Nah, ini sudah pernah saya jelaskan juga. Itu bukan berarti Anda lepaskan jam tangan Anda, kacamata Anda, mobil Anda, uang di bank Anda, emas Anda lepaskan gitu ya. Anda kasih orang atau Anda kasih gereja gitu ya. Nah, terus itu syarat jadi murid? Bukan. Jangan diterjemahkan secara harafiah seperti itu. Saya ambil contoh satu aja, padahal aspeknya banyak ya. Ini supaya mempermudah pembahasannya. Salah satu hak milik kita adalah harga diri. Harga diri itu hak milik loh. Nah, banyak orang yang ketika hak miliknya yaitu harga diri. Nah, kemudian saya tambahin satu dah. Rumah kan hak milik. Nah, kembali lagi nih ya, biar gampang ya. Harga diri. Ketika harga diri kita disinggung orang, nah, ketika kita belum bertobat, kita akan mudah marah, ya, mudah kesal, mau balas dendam, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, benar dong? Nah, pertanyaan saya, apakah kalau Anda yang suka gampang tersinggung karena harga dirinya, dicolek gitu istilahnya, atau wah, seperti tidak dihargain, Anda kan pasti marah kan? Sebelum Anda jadi orang Kristen, pasti begitu dong. Nah, itulah yang disebut suatu keadaan di mana Anda masih sinful nature. Wah, memang kalau marah, dosa Pak. Oh, Anda lihat lagi dah kitab Anda ya. Jadi kalau orang terus sombong, mudah marah-marah gitu ya, dia tuh nggak pernah mau melepaskan miliknya itu, yaitu harga diri. Jadi harus gimana Pak? Nah, harus belajar. Bagaimana setiap hari, ya, perlahan demi perlahan mau melepaskan yang namanya harga diri. Ya, sampai ketika harga diri Anda, misalnya yang paling ekstrim, diinjak-injak seperti Tuhan Yesus, diludahi, bahkan dia harus disalib, meski dia tidak bersalah, dia terima. Nah, ini bukan berarti Anda juga harus jadi seperti Yesus, harus mau mati disalib. Bukan begitu maksudnya. Itu sebagai suatu contoh. Tuhan Yesus mau mati disalib, ya, menanggung seluruh dosa kita yang bukan dosa dia. Dia itu melepaskan miliknya, nyawa, milik tuh, harga diri. Dipermalukan kan harga dirinya rusak itu. Tapi dia nggak peduli itu demi tugas yang diminta oleh Bapa, mengangkat dosa dunia. Nah, itu contoh yang luar biasa, ya. Nah, ada nggak orang yang begitu keluar dari kolam baptisan? Nah, kalau dia baptisnya secara celup ya, atau dia dipercik, atau ya segala macam baptisan, tiba-tiba dia jadi orang suci yang bisa melepaskan semua hak miliknya. Nggak ada. Kalau ada, tolong dikenalkan ke saya mau kenalan. Nggak ada. Itu harus melalui sebuah proses yang setiap hari harus menyalipkan kedagingannya, meninggalkan kesenangan dunia. Loh, marah-marah itu senang loh. Saya dulu paling hobi itu marah-marah, karena senang gitu kalau bisa marah-marah sama orang yang menyebalkan gitu. Wah, senang itu. Nah, itu kenikmatan itu marah sebenarnya. Nah, bisa nggak kita menyalipkan daging kita yang hobinya marah-marah, gampang tersinggung, sombong, dan segala macam. Itu baru satu aspek loh. Itu tidak mudah.
Menghilangkan ini saja satu bisa butuh waktu bertahun-tahun. Dan Anda terus diproses sehingga makin lama makin sempurna. Tapi tentu saja kalau Anda mau dimuridkan, setiap step itu ya makin lama makin susah ujiannya. Mungkin pertama kali Anda minta misalnya, Tuhan buatlah aku menjadi orang yang sabar, tidak sombong dan seterusnya. Tuhan malah kirim orang-orang yang lebih menyebalkan. Loh, Anda marah sama Tuhan. Tuhan, kan saya minta supaya jadikan aku orang yang sabar, tidak sombong, dan tidak mudah marah-marah. Kenapa Tuhan kirim saya orang yang justru menyebalkan? Gimana ini Tuhan? Anda salah. Anda sedang diuji. Untuk itu Anda sedang diuji dan diproses. Tuhan mau lihat, Anda benar kan nih mau meninggalkan keangkuhan, harga diri, kesombongan, dan segala macam itu, saudara-saudaranya. Itu proses. Nggak bisa otomatis. Itu baru satu aspek melepaskan harga diri. Kemudian, harga diri apa? Harta. Anda pelit. Ada saudara susah, tidak ada bantu. Ibu Anda sendiri masuk rumah sakit, Anda banyak uang, bukan masukin ke VIP kayak gitu ya. Ini contoh kalau Anda sultan gitu ya. Saya ada orang gitu ya, kaya raya gitu. Tapi ketika ibunya sakit, dia cuma masukin ke kelas 3. Sedih banget gitu lihatnya. Padahal hartanya itu puluhan bahkan ratusan miliar. Ada. Ada lagi teman saya, seorang ibu. Dia itu kalau makan sama keluarganya, misalnya dengan suami dan anak-anaknya, bisa loh, suaminya itu karena mungkin kesal sama istrinya itu, dan sudah berjalan bertahun-tahun, istrinya disuruh bayar makanan yang dia makan, dan suami itu hanya bayar makanan yang dia makan dan anak-anaknya. Ada nggak? Ada. Nah, itu artinya mungkin lah dia ada masalah keluarga. Tapi sang suami itu seperti mau membalas dendam sama istrinya. Dan bertahun-tahun. Selain membalas dendam, dan dia pelit gitu. Masa makan bareng-bareng satu keluarga, istrinya harus bayar makanan dan minuman yang dia makan sendiri. Ini kan nggak masuk akal. Tapi ada. Dan bapak ini aktivis atau kita bilang majelis gereja loh. Udahlah, saya nggak usah sebut gereja mana, namanya siapa, nggak penting. Tapi itu ada. Nah, pertanyaannya, kok bisa? Bisa lah. Pendeta aja juga punya masalah-masalah yang juga dia harus taklukkan satu persatu. Nah, itu kalau dia mau diproses, mau belajar. Pendeta pun masih banyak yang harus dimuridkan. Jadi jangan Anda pikir pendeta itu sudah sukses pemuritannya. Belum tentu. Ada yang sudah, ada yang belum. Masih banyak pendeta yang angkuh, masih banyak pendeta yang mata keranjang. Nah, jadi gimana ini? Nah, itu pentingnya proses pemuritan. Yang mana di dalam pemuritan tadi, seperti yang sudah kita bahas di awal, ada proses yang namanya belajar. Nah, ketika si murid ini belajar, dia diproses. Dikasih ujian-ujian untuk naik kelas. Jadi semakin tinggi kelasnya, ujiannya semakin sulit. Kan nggak mungkin orang sudah SMA, ujiannya masih 1+1 kan? Iyalah. Pasti ujiannya seperti trigonometri. Seperti ada sinus, kosinus, tangen, kotangen gitu kan ya. Yang mana tidak pernah diajarkan di SD kelas 1. Nggak mungkin lah Anda mau lulus SMA, mau masuk universitas, ujiannya cuma 1+1, 2x2. Ya bukan itu. Ujiannya makin lama makin sulit. Jadi ujian yang akan Anda hadapi di dalam hidup kekristenan Anda ketika Anda diproses Tuhan, semakin lama semakin sulit. Semakin tinggi tingkatan Anda, ujian Anda akan semakin sulit. Jadi dengan kata lain, proses pemuritan ini bukan proses yang akan selesai dalam 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun, 12 tahun, bukan. Jadi berapa lama Pak? Seumur hidup. Iya, seumur hidup. Karena semakin tinggi Anda,
materi atau proses bahan-bahan ajarnya itu, ujiannya itu semakin sulit. Jadi kalau Anda sudah lama ngikut Tuhan, berdoa dan tidak pernah dijawab, nah itu mungkin salah satu ujian. Anda masih mau percaya sama Tuhan? Karena apa yang Anda doakan sudah bertahun-tahun tidak pernah dikabulkan. Apakah ada? Ada. Tapi ketika Anda masih bayi, doa sebentar aja, dapat hasilnya. Ya karena itu masih muda. Tapi kalau Anda makin dewasa kerohaniannya, ujian Anda tambah sulit. Oke, jadi itulah yang dinamakan proses pemuritan. Oke, jadi bukan kekristenan itu adalah jalan yang mudah, langsung Anda bisa jadi suci gitu ya. Anugerah itu tidak meniadakan tanggung jawab. Anugerah itu hanya membuat Anda dibenarkan untuk berhubungan dengan Tuhan. Tapi Anda belum benar-benar benar. Baru dibenarkan untuk berhubungan langsung dengan Tuhan. Dulu zaman perjanjian lama nggak bisa. Harus melalui imam misalnya. Ini kalau sudah ditebus kita bisa berhubungan Tuhan hanya sejauh doa. Tetapi anugerah yang diberikan kepada kita tidak otomatis mengubah status kita. Harus melalui proses pemuritan. Harus melalui pemrosesan yang Tuhan buat kita semakin lama semakin disempurnakan. Dan kita pasti mampu selama kita mau karena ada Roh Kudus yang mau membimbing kita. Kecuali kita tidak mau dan kita tidak mau turut bimbingan dari Roh Kudus. Oke? Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.